Halo adik-adik semuanya, selamat pagi dan selamat hari Minggu buat adik-adik semuanya. Adik-adik gimana? Sudah siap untuk beribadah pagi hari ini? Kakak mau ingatkan, jangan lupa ya, disiapkan Alkitabnya. Jangan lupa juga hidung cerianya dan uang persembahannya ya. Oke adik-adik? Nah sekarang adik-adik, kita akan siap untuk beribadah. Jangan lupa, selama mengikuti ibadah, adik-adik mengikuti dengan sikap yang baik dan benar ya. Oke adik-adik, selamat beribadah buat adik-adik semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik semua, selamat pagi. Apa kabarnya kalian? Kakak harap kalian semua baik-baik dan selalu sehat ya. Oh iya, kita udah mau mulai IMPA kita, udah pada semangat kan? Udah pada siap kan? Yuk, kita bangkit berdiri, kita mau memuji Tuhan dengan gembira, oke? Yuk adik-adik, sebelum kita mulai IMPA kita berdoa dulu ya. Kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan, karena pada pagi hari ini kami semua bisa berkumpul ya Tuhan untuk IMPA online ini di rumah kami masing-masing. Tuhan, berkatilah IMPA kami dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan, agar sesuai dengan kehendak-Mu. Tuhan, berkatilah kami agar kami bisa fokus dalam IMPA ini Tuhan dari awal pertengahan hingga akhirnya. Tuhan, berkati juga Kakak Yuli yang akan bercerita. Tuhan berkati agar nanti apa yang disampaikan Kakak Yuli, cerita Kakak Yuli, kami bisa mengerti dengan baik ya Tuhan, dan kami bisa mengaplikasikannya di kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Halo adik-adik, selamat pagi. Tetap semangat dan sukacita ya. Hebat. Adik-adik, kita akan masuk dalam pelayanan firman Tuhan hari ini. Tapi sebelum kakak bercerita, yuk sama-sama kita siapkan Alkitab kita. Pembacaan firman Tuhan hari ini diambil dari Matius 25 ayat 14 sampai 30 adik-adik. Dari kitab Matius 25 ayat 14 sampai 30. Kalau sudah ketemu boleh ditandai ya adik-adik. Nah, karena pembacaannya agak panjang, jadi kakak minta adik-adik nanti stop dulu video ini ya. Lalu adik-adik boleh baca dengan baik-baik, boleh dibantu sama papa, mama, atau kakak kalian di rumah. Nanti setelah selesai, adik-adik boleh klik lagi video ini untuk mendengarkan cerita kakak selanjutnya. Silahkan adik-adik. Halo adik-adik, sudah siap untuk mendengar cerita firman Tuhan? Oke, adik-adik, tadi pembacaan firman Tuhan kita judulnya yaitu perumpamaan tentang talenta. Diceritakan ya adik-adik bahwa ada seorang tuan yang akan pergi ke luar negeri dan menitipkan hartanya dalam bentuk talenta kepada 3 orang hambanya. Ada yang memperoleh 5 talenta, 2 talenta, dan 1 talenta. Ketika tuannya pergi, hamba yang memperoleh 5 talenta itu, dia bekerja keras untuk mengusahakan talenta tersebut. Begitu juga dengan hamba yang kedua. Tapi beda adik-adik dengan hamba yang terakhir, yang menerima 1 talenta. Dia malahan tidak mau bekerja keras. Dia hanya menyimpan talentanya tersebut. Sehingga ketika tuannya pulang dan ingin mengadakan perhitungan, tuan itu hanya memuji hamba yang pertama dan hamba yang kedua yang mempunyai 5 talenta
dan 2 talenta. Karena Tuhan itu melihat bahwa hamba-hamba ini sangat rajin, mereka baik, dan mereka mau bekerja keras untuk mengembangkan talenta mereka. Sedangkan untuk hamba yang terakhir, Tuhan itu sangat marah. Tuhan itu kesal karena hamba yang terakhir ini ternyata tidak mau mengusahakan talenta yang diberikannya. Dia hanya menyimpannya saja. Nah, adik-adik, tadi kan kita dengar kata talenta ya. Adik-adik tahu nggak sih apa yang dimaksud dengan talenta? Talenta itu kalau dalam perumpamaan tadi nih adik-adik dalam Alkitab ini artinya yaitu mata uang dengan nilai yang sangat tinggi. Sedangkan talenta dalam arti sekarang yaitu bisa berupa bakat, kemampuan, kepandaian, atau kebisaan yang dimiliki oleh seseorang. Nah adik-adik, ternyata Tuhan juga memberikan talenta loh kepada kita semua, bukan hanya kepada 3 orang hamba dalam perumpamaan tadi, tapi juga kepada kita semua adik-adik. Bukan dalam bentuk uang ya, tapi dalam bentuk bakat, kemampuan, kepandaian, atau kebisaan. Adik-adik tahu apa yang menjadi bakat atau kemampuan adik-adik? Pasti tahu ya, mungkin ada yang bisa nyanyi, ada yang pintar di bidang olahraga, di bidang seni, ada juga yang pintar berdoa, menari, storytelling, dan masih banyak lagi. Nah, adik-adik, apa yang harus kita lakukan dengan talenta atau kemampuan yang kita miliki? Apa kita simpan aja ya, sama seperti hamba yang terakhir? Gimana menurut adik-adik? Jangan ya, tapi kita harus mau mengusahakan atau mengembangkan talenta yang kita miliki itu dengan baik. Caranya yaitu dengan rajin berlatih, tetap semangat, terus tetap tekun, dan juga bisa dengan cara mengikuti les atau kursus-kursus sesuai dengan minat ataupun kemampuan yang adik-adik miliki. Bisa juga adik-adik mengembangkannya dengan cara mengikuti perlombaan-perlombaan, atau bisa juga digunakan dalam pelayanan. Contohnya buat adik-adik yang pintar berdoa, boleh tuh berdoa buat teman-temannya atau buat keluarganya. Bagi yang pintar bernyanyi, boleh adik-adik mengisi puji-pujian dalam ibadah infah. Nah, adik-adik ingat ya, talenta atau kemampuan yang kita miliki itu merupakan anugerah atau pemberian dari Tuhan. Dan setiap orang itu memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Jadi jangan sombong, jangan iri, atau jangan malu, jangan minder. Karena kak aku talentanya beda. Enggak boleh. Tapi adik-adik harus tetap bersemangat untuk melatih dan mengembangkan talenta tersebut dengan baik. Dan juga dengan bertanggung jawab ya adik-adik. Oke? Nah, kalau gitu adik-adik, yuk sama-sama kita untuk selalu giat, bersemangat untuk tetap mengembangkan semua kemampuan yang kita miliki. Tentunya untuk kebahagiaan orang-orang di sekitar kita, keluarga kita, dan tentunya untuk kemuliaan nama Tuhan. Oke adik-adik? Nah, di akhir cerita ini kakak akan menayangkan sebuah video tentang kumpulan bakat ataupun kemampuan-kemampuan yang dimiliki oleh teman-teman kalian di luar sana. Semoga bisa menyemangati adik-adik ya. Demikian cerita firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Look out of the window with all my heart, but I'll find love in the same sort and fall apart. Maybe we can be something new. Are you ready for us? 'Cause I'm ready for you. Are you ready for us? We can be something new. Are you ready for us? 'Cause I'm ready for you. Are you ready for us? To be something new.
Adik-adik, sekarang kita akan berdoa. Sama-sama kita lipat tangan, tutup mata dan tundukkan kepalanya ya. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk penyertaan Tuhan atas kehidupan kami sampai dengan saat ini. Kami boleh kembali mengikuti IMPA di rumah kami masing-masing. Dan kami juga tadi telah mendengarkan firman Tuhan. Di mana firman hari ini Tuhan mengajarkan kami untuk kami mau selalu bersyukur untuk semua talenta atau kemampuan yang Tuhan berikan kepada kami masing-masing. Biarlah Tuhan kami mau menggunakan, mengembangkan talenta-talenta tersebut dengan baik dan bertanggung jawab. Tuhan, dalam doa ini kami juga mau berdoa buat kami semua yang ada Tuhan yang mengikuti IMPA ini, senantiasa berkati kami dalam pendidikan kami, dalam pertumbuhan kami. Tuhan mau jaga kami semua, memberikan hikmat, kepintaran dalam pendidikan kami, sehingga kami semua boleh mengikuti kegiatan belajar mengajar dengan baik. Dan Tuhan, kami juga mau berdoa bagi teman-teman kami yang saat ini belum sempat mengikuti IMPA online. Bagi mereka yang sakit Tuhan, kami mau berdoa bagi mereka. Berikan kesembuhan kepada mereka semua. Kiranya Tuhan mau berkati perawatan-perawatan yang telah dilakukan ataupun obat-obat yang akan mereka minum. Sehingga mereka beroleh kesembuhan dan boleh kembali beraktivitas dengan baik. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa buat keluarga kami, buat teman-teman kami di IMPA, di sekolah, buat kakak layan kami, dan juga buat semua orang yang kami kasihi. Jaga mereka senantiasa, berikan kesehatan, sukacita, berikan kemampuan untuk bisa menjalankan tugas tanggung jawab dan aktivitas mereka setiap hari. Tuhan, tak lupa juga kami mau berdoa buat persembahan yang telah kami berikan. Tuhan mau berkati persembahan ini supaya boleh berguna buat pelayanan Tuhan di dunia ini. Tuhan Yesus, doa ini kami sempurnakan dengan doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Adik-adik, sebelum kita menutup IMPA di pagi hari ini, kita akan kembali bernyanyi satu lagu dari Kidung Ceria 219. Dari Kidung Ceria 219 ya adik-adik, kita akan bernyanyi bersama sambil bangkit berdiri. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan masuk ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah.